Buleleng melayani inovasi digital untuk pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan responsif. Halo, perkenalkan saya Ngurah Komang Singamangku, mahasiswa Universitas Terbuka. Pada video praktik ini, saya akan membahas solusi inovatif terhadap permasalahan pelayanan publik di kantor camat Buleleng, Kabupaten Buleleng. Pelayanan publik di kantor camat sangat penting karena berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti pengurusan surat keterangan, rekomendasi administrasi, dan pengesahan dokumen. Namun, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki agar pelayanan menjadi lebih cepat, jelas, dan mudah diakses. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa permasalahan utama dalam pelayanan publik di kantor camat Buleleng. Pertama, pelayanan administrasi masih cenderung lambat sehingga masyarakat harus menunggu cukup lama. Kedua, informasi tentang prosedur persyaratan dan alur pelayanan belum tersampaikan secara jelas. Ketiga, responsivitas aparatur dalam menanggapi kebutuhan dan keluhan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Keempat, proses pelayanan masih banyak dilakukan secara manual sehingga kurang efisien dan dapat menimbulkan antrean. Kelima, pemanfaatan teknologi informasi belum optimal dalam mendukung pelayanan publik. Permasalahan tersebut berdampak pada meningkatnya waktu tunggu, menurunnya kepuasan masyarakat, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan. Permasalahan ini dapat dianalisis menggunakan beberapa teori manajemen pelayanan publik. Pertama, teori Serviqual menjelaskan bahwa kualitas pelayanan dapat dilihat dari 5 dimensi, yaitu bukti fisik, kendalaan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Dalam kasus ini, dimensi kendalaan dan daya tanggap masih diperkuat karena pelayanan belum sepenuhnya cepat, konsisten, dan responsif. Kedua, prinsip good governance menemukan pentingnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Artinya masyarakat harus memperoleh informasi pelayanan yang jelas, prosedur yang sederhana, dan kepastian waktu pelayanan. Ketiga, model input, proses, output menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dipenuhi oleh sumber daya manusia, sarana prasarana, proses pelayanan, dan hasil yang diterima masyarakat. Solusi yang saya taruhkan adalah program Buleleng Melayani Digital. Program ini dapat diterapkan melalui beberapa langkah sederhana. Pertama, membuat standar pelayanan terbuka yang memuat jenis layanan, persyaratan, alur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya, dan petugas yang bertanggung jawab. Kedua, menyediakan QR Code informasi layanan di ruang pelayanan. Dengan QR Code ini, masyarakat dapat mengetahui syarat dan alur pelayanan sebelum mengurus dokumen. Ketiga, menyediakan layanan informasi melalui WhatsApp atau formulir digital sederhana sehingga masyarakat dapat bertanya dan menyampaikan berkas sebelum datang ke kantor camat. Keempat, menerapkan sistem antrean yang lebih tertib baik secara manual, struktur maupun berbasis digital sederhana agar masyarakat mengetahui urutan pelayanan dengan jelas. Kelima, memperkuat kenalan pengaduan masyarakat seperti kotak saran, nomor WhatsApp pengaduan, atau formulir online. Setiap keluhan perlu dicatat, ditindaklanjuti, dan dijadikan bahan evaluasi pelayanan. Agar program ini berjalan efektif, strategi implementasinya dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah memetakan jenis layanan yang paling sering digunakan masyarakat seperti surat keterangan, pengesahan dokumen, dan rekomendasi administrasi. Tahap kedua adalah menyusun standar pelayanan yang sederhana dan mudah dipahami. Tahap ketiga adalah membuat media informasi layanan seperti papan informasi, brosur, poster, QR Code, dan informasi digital. Tahap keempat adalah melihat aparatur pelayanan khusus dalam pelayanan prima, komunikasi publik, penggunaan teknologi informasi, dan penggunaan keluhan masyarakat. Tahap kelima adalah melakukan evaluasi berkala dengan melihat waktu pelayanan, jumlah keluhan, serta tingkat kepuasan masyarakat. Dengan strategi ini, inovasi pelayanan tidak harus mahal, tetapi dapat dimulai dari langkah sederhana, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apabila program Buleleng Melayani Digital diterapkan, maka pelayanan publik dapat menjadi lebih cepat, transparan, dan responsif. Bagi masyarakat, informasi layanan menjadi lebih mudah diakses dan waktu tunggu dapat berkurang. Bagi aparatur, alur kerja menjadi lebih tertib, efisien, dan mudah dievaluasi. Bagi kantor camat Buleleng, kepercayaan masyarakat dapat meningkat karena pelayanan menjadi lebih terbuka, akuntabel, dan berpotensi pada kebutuhan warga. Kesimpulannya, perbaikan pelayanan publik di kantor camat Buleleng dapat dilakukan melalui digitalisasi sederhana, peningkatan kualitas aparatur, transparansi informasi, penyederhanaan prosedur, dan
Pengurutan pengaduan masyarakat. Pelayanan publik yang baik adalah pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan manusiawi. Terima kasih.